Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robin Fahmi, di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas soal politik hukum ya, yang mungkin beberapa waktu ini menjadi perbincangan yang cukup serius di berbagai portal media massa dan kemudian juga jadi tema di banyak podcast, terutama ketika salah satu menteri dari Partai Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, Menteri Menkominfo, dia diperiksa oleh KPK dan kemudian sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Johnny G. Plate ini memang fakta hukumnya ada ya, bahwa sudah terjadi kerugian negara, korupsi lah, walaupun masih belum ada putusan sidang, yang jumlahnya tidak sedikit, tapi triliunan, bayangkan, hampir 10T itu. Kalau nilai anggarannya kalau tidak salah 10T, sementara yang menjadi kerugian negara itu sekitar 8 triliunan kalau saya membaca di media massa seperti itu. Kalau saya membacanya, kasus ini sebetulnya sudah agak lama, mulai tahun 2019 bukan 2019, 2021 ya. Tapi yang jelas itu bukan kasus yang baru sekarang ini, tapi yang sudah agak lama. Kemudian tiba-tiba kasus ini mencuat ketika KPK memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate. Ini kemudian muncul persepsi publik bahwa penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka ini muatan politis ya, karena memang kita ketahui bersama bahwa Nasdem mengusung calon lain yang tidak direstui oleh penguasa, yaitu oleh Pak Jokowi, tidak diinginkan. Katakanlah Nasdem lebih memilih berkoalisi dengan partai yang di luar kekuasaan, yaitu Demokrat dan PKS, dan mengusung capres yang dulunya dipecat oleh Pak Jokowi ketika menjadi Mendikbud, yaitu Anies Baswedan. Ini yang kemudian memunculkan persepsi publik bahwa koalisi perubahan ini digembosi, terus kemudian dihabisi karena memang spekulasi soal digembosi ini dimunculkan sebelumnya, memang mulai dari tawaran PKS agar keluar dari koalisi perubahan, terus kemudian munculnya perebutan Demokrat oleh Muldoko yang hari ini juga mengajukan PK, dan yang paling baru yaitu ketika Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka. Ini kemudian rentetan persoalan ini yang menjadikan munculnya persepsi bahwa penetapan tersangka Johnny G. Plate itu muatannya politis. Kenapa kok kemudian momen penetapan tersangkanya itu hari ini, ketika Pilpres sudah semakin dekat? Harusnya kasus ini yang sudah sejak lama itu tidak dikeluarkan sekarang. Kalau bisa, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Saud Situmorang ketika tampil di salah satu acara televisi swasta. Dia dulunya ketika membongkar kasus korupsi dan mendekati Pilpres, misalkan Pilpres kalau tidak salah 2019 waktu itu katanya Saud, 2018 itu kasus itu dikejar dan itu harus sudah selesai. Ini untuk menghindari persepsi publik bahwa kasus ini ada muatan politis. Ya walaupun memang fakta hukumnya demikian.
Lah, eh, ketika Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka, muncul persepsi publik bahwa ini muatan politis. Nah, tidak berselang lama dari ini muncul lagi, yaitu Kementan. Dan ini masih sama, yaitu menteri dari Nasdem, Syahrul Limpo. Ya, Syahrul Yassin Limpo, yang hari ini masih dalam proses penyelidikan, masih belum naik ke tahap penyidikan. Tapi dengan masuknya KPK ke Mentan ini semakin memperkuat isu di bawah atau di media sosial lah, bahwa ya ini memang benar-benar ada muatan politis, ingin menggembosi koalisi perubahan. Ya, salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum. Walaupun fakta hukumnya ada, terus kemudian katakanlah benar-benar terjadi korupsi, tapi soal timing waktunya ini yang ya saya kira publik menilainya disesuaikan dengan menjelang Pilpres. Kenapa kok kemudian tidak sebelum-sebelumnya saja? Ini yang menurut saya kurang tepat. Seharusnya KPK sebagai lembaga yang dianggap terdepan untuk menangani kasus korupsi menggenjotnya sejak awal. Kalau memang kasus korupsi ini memang sudah tercium sejak awal, bukan kemudian mencari timing yang pas gitulah. Seolah-olah ini ya ada yang menggerakkan, ya ada yang ini seolah dugaan menggerakkan untuk mencari timing pas, atau memang dari sekian menteri misalkan itu masing-masing sudah ada kasus masing-masing di setiap menteri, di setiap kementerian. Ini dugaan ya. Tapi kemudian nanti tinggal nembaknya ketika timingnya yang pas. Misalkan ada salah satu partai menterinya di sini, terus kemudian dia berbelot dengan apa yang diinginkan oleh penguasa, maka nanti kasusnya dikeluarkan ketika waktu yang pas, yaitu menjelang Pilpres. Dan saya rasa efeknya ini luar biasa ketika Johnny G. Plate, Menkominfo, terus kemudian Mentan ini nantinya ditetapkan juga tersangka ya. Ini efeknya bakalan luar biasa. Dan saat ini kita ketahui bahwa Anies selalu berada di posisi nomor 3. Di posisi nomor 3 hasil survei, dan tidak menutup kemungkinan Anies bakal ya semakin dilupakan dengan adanya kasus ini, semakin tersingkirkan dari kontestasi Pilpres yang akan datang. Nah, ini tinggal satu menteri yang masih adem ayem lah, menteri dari Nasdem, yaitu Menteri LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Siti Nurbaya Bakar. Nah, ini ya menurut saya walaupun kalau dilihat dari sisi rekam jejaknya bagus, ya hati-hati bagi Siti Nurbaya. Khawatirnya kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Kalau tidak salah Prof. Mahfud mengatakan bahwa hukum itu bisa dimainkan. Jadi seseorang itu pengen pasal berapa, pidana berapa, itu bisa dicari pasalnya, katanya Prof. Mahfud. Nah, ini juga mungkin bisa jadi dicarikan celahnya, dicarikan kesalahannya untuk kemudian semakin menghabisi partai Nasdem. Sebetulnya ya menurut para pakar itu seharusnya sejak awal Surya Paloh itu kalau memang dia ingin memposisikan dirinya sebagai oposisi, sejak awal ketika deklarasi Anies menarik diri dari kekuasaan. Tapi Surya Paloh tidak demikian. Dia masih setengah hati sepertinya untuk memposisikan diri sebagai oposisi. Jadi narasi-narasi soal perubahan itu tidak tersampaikan,
Sehingga kemudian hari ini Anies itu semakin tenggelam dan seolah-olah ini sudah mulai terlupakan. Kalah jauh dengan dua kompetitornya, yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Ya kemungkinan besar kalaupun Anies tetap maju, dia pasti kalah di putaran pertama. Dan ya dipastikan yang naik ke putaran kedua yaitu Prabowo dan Ganjar. Nah, apalagi hari ini Demokrat AHY juga dirayu sepertinya ini bertemu dengan Puan beberapa waktu lalu. Ini ada kemungkinan Demokrat kalau semisal AHY ini tidak ditarik atau diposisikan sebagai cawapres oleh Anies, maka ada kemungkinan Demokrat ya akan angkat kaki. Dan ya ini menjadi akhir dari koalisi perubahan untuk terus melaju. Karena kalau kemudian hanya Nasdem dan PKS, ya secara threshold ini tidak cukup memenuhi ambang batas, yaitu 20%. Kursinya tidak cukup. Maka bubar barisan. Anies ya gigit jari, tidak bakalan nyalon. Tinggal 2 pasang calon lah. Kalau 2 pasang calon, ini siapa yang bakalan menang? Ya beberapa pengamat mengatakan bahwa kalau 2 pasangan calon ini sepertinya yang bakalan menang Ganjar. Yang akan menang Ganjar. Maka kemudian seperti ada kekuatan yang ini untuk mendorong agar Pilpres ini hanya 2 calon. Entah kekuatan dari mana. Yang jelas kekuatan ini menginginkan Ganjar yang terpilih. Nah, kalau demikian ya terserah publik bagaimana menilainya. Apakah beragam persoalan yang menimpa koalisi perubahan ini merupakan muatan politis atau memang fakta hukumnya ada? Silahkan komentarnya.